Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan eh, proyek tentang bangun datar. Jadi di sini saya telah membuat perhitungan bangun datar, yaitu kelas bangun datar rumus, di mana memiliki metode lanjut, kemudian hitung, dan juga menu. Di metode menu ini terdapat pilihan di mana user ditampilkan beberapa macam bentuk bangun. Ketika dipilih, maka program akan masuk ke dalam void hitung sesuai dengan yang dipilih user. Maka proses perhitungan akan dijalankan, dan setelah perhitungan selesai akan ditampilkan opsi milih lanjut atau tidak. Langsung saja dijalankan. Nah, seperti ini. Yang pertama akan menampilkan beberapa bentuk bangun, dan saya memilih 3, yaitu segitiga. Masukkan alas, saya masukkan 10, dan tingginya adalah 25. Maka luas dari segitiga yaitu 125 dan cm persegi. Kemudian keliling dari segitiga 60,99 sekian cm, di mana luas ini diperoleh dari rumus tengah alas kali tinggi, dan juga keliling diperoleh dari rumus alas ditambah dua sisi sejajar. Kemudian ditampilkan opsi lanjut. Jika user memilih 2, maka program akan berhenti. Jika user memilih 1, maka akan kembali lagi ke menu tampilan seperti di atas. Jika memilih 9, maka program akan berhenti. Sekian dari program bangun datar. Kemudian beralih ke program menghitung bangun ruang, di mana terdapat beberapa kelas, yaitu kelas balok, bola, kerucut, kubus, limas, segitiga, 5×4, prisma segitiga, dan juga tabung. Di mana setiap kelas ini memiliki perhitungannya sendiri untuk tiap-tiap bangun ruang. Kemudian terdapat kelas main, di mana program ini akan dijalankan untuk pertama kali. Langsung saja. Yang pertama akan menampilkan beberapa bangun ruang, di mana user bisa memilih untuk menghitung apa. Pertama masukkan angka 1, yaitu memilih menghitung bangun ruang kubus, dan memasukkan sisinya 10. Nah, maka luas dari kubus, permukaan kubus adalah 600 cm persegi, dan juga volume dari kubus yaitu 1000 cm kubik, di mana luas permukaan kubus ini diperoleh dari 6 kali sisi kali sisi, dan juga untuk volume diperoleh dari rumus sisi kali sisi kali sisi. Setelah itu ada opsi lanjut atau tidak. Jika user memilih 1, maka program akan kembali ke menu tampilan. Jika user memilih 2, maka program akan berhenti. Sekian penjelasan tentang bangun datar dan bangun ruang dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kuis UAS PBU
yaitu tentang bilangan terbesar. Untuk pertama, user diminta untuk memasukkan angka pertama, di mana nilai ini akan disimpan di dalam variabel A. Kemudian user diminta untuk memasukkan angka kedua, yang disimpan di dalam variabel B. Kemudian nilai diproses dengan seleksi kondisi, di mana jika A lebih besar dari B, maka variabel hasil akan sama dengan bernilai dari angka A. Jika tidak atau A kurang dari sama dengan B, maka variabel hasil akan bernilai dengan angka B. Kemudian angka akan ditampilkan angka mana yang terbesar. Saya ambil contoh untuk 10 ini akan dimasukkan ke dalam variabel A. Kemudian saya akan memasukkan angka 5 yang akan disimpan di dalam variabel B. Nah, nilai 10 akan masuk ke dalam kondisi yang pertama, di mana A lebih besar dari B. Maka hasil akan bernilai 10 dan hasilnya akan ditampilkan yang dimana hasil ini bernilai 10. Kemudian soal yang kedua, yaitu tentang ganjil genap. Yang pertama, user diminta untuk memasukkan angka, yang dimana angka tersebut disimpan di dalam variabel bilangan. Kemudian masuk ke dalam seleksi kondisi, dimana jika angka di mod 2 sama dengan 0 hasilnya akan menampilkan bilangan genap. Jika tidak, selain dari kondisi pertama, maka hasilnya adalah bilangan ganjil. Kemudian angka tersebut ditampilkan di akhir program. Saya ambil contoh 10. Nah, 10 adalah bilangan genap. Kenapa? Karena 10 jika dimodulus dengan 2 tidak memiliki hasil bagi atau sisa hasil pembagian, yaitu berjumlah 0. Jadi hasilnya akan ditampilkan bilangan genap. Baik, kemudian saya akan menampilkan konversi nilai ke dalam bentuk huruf, di mana yang pertama user diminta untuk memasukkan nilai antara rentang 0 sampai 100. Nah, jika nilai tersebut di atas 80, maka nilai hurufnya berupa A. Jika nilainya di atas 65 dan kurang dari sama dengan 80, maka nilai hurufnya adalah B. Dan jika nilai angkanya lebih dari 55 dan kurang dari sama dengan 65, maka nilai hurufnya adalah C. Jika nilai angkanya lebih dari 40 dan nilai angkanya kurang dari sama dengan 55, maka nilai hurufnya adalah D. Selain dari 40 atau di bawah 40, maka nilai hurufnya adalah E. Saya langsung menjalankan programnya. Misal nilai saya 95, maka nilai Anda adalah A. Kenapa? Karena 95 lebih dari 80, dan itu masuk ke dalam kondisi seleksi yang pertama. Sekian penjelasan program kuis dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan program tentang UTS, yang dimana yaitu program inheritance. Di sini saya telah membuat kelas abstrak kelas inheritance, yang dimana memiliki void, breadth, kemudian konstruktor inheritance, kemudian ada abstrak void,
hobi, dan juga abstrak void alamat. Dan di bawahnya saya membuat kelas manusia, di mana kelas manusia ini mengextend kelas inheritance UTS. Jadi untuk abstrak sendiri, jika terdapat metode abstrak di dalam kelas abstrak, maka hukumnya wajib untuk mengoverride di mana kelas yang mengextend kelas abstrak tersebut. Seperti contoh ini manusia. Manusia mengextend kelas inheritance, dan di kelas inheritance terdapat abstrak void hobi dan abstrak void alamat. Maka metode ini wajib di override di dalam kelas manusia. Jika tidak, program maka akan error. Untuk menjalankannya, membuat objek dari kelas manusia, yaitu berupa human, dan memanggil metode yang tersedia, yaitu human.breed, human.hobby, human.alamat. Maka hasilnya akan makhluk pasti bernafas, ini dari parent kelasnya. Kemudian hobi manusia tidur dari subkelasnya, di mana kelas manusia itu sendiri, dan jalan merdeka, yaitu dari alamat. Kemudian program enkapsulasi, yaitu sebuah metode di mana atribut atau metode dari kelas tersebut dibungkus menggunakan private, protected, atau public, dan dimana metode ini akan mengembalikan sebuah nilai dengan mereturn dari set yang ditentukan. Seperti contoh get nama, yaitu mengembalikan nilai nama, yang dimana nilai nama diambil dari set nama. Dan juga return ID, yaitu get ID, yang dimana diambil dari void set ID. Kemudian untuk objeknya, saya membuat objek encap di sini, dimana dibuat dari kelas enkapsulasi UTS, dan saya membuat set nama yang berisi Edo, dan encap.set umur yang bernilai 20, dan encap.set ID yang bernilai NIM dari saya. Dan tinggal di sysout dipanggil, yaitu nama, encap.get nama, yang mana nilai ini merupakan nilai return dari setternya. Kemudian get ID. Jika dijalankan, maka hasilnya seperti ini: nama Edo, umur 20, dan ID 2004 411 00028. Kemudian beralih ke program polimorfisme, yaitu suatu metode di mana beberapa kelas memiliki nama metode yang sama, tetapi bisa isi yang berbeda atau dengan parameter yang berbeda. Seperti contoh polimorfisme, yang pertama kelas polimorfisme UTS memiliki void kegiatan, yaitu metode kegiatan berisi pengangguran tidak ada kegiatan. Kemudian kelas Jono yang mengextend polimorfisme UTS mengoverride metode kegiatan dan berisi kegiatan Jono adalah belajar. Kemudian ada kelas Rizka mengextend polimorfisme UTS dan memiliki metode kegiatan yang berisi kegiatan Rizka adalah bekerja. Jadi polimorfismenya yaitu dari metode kegiatan ini.
Kemudian tinggal menginisialisasi objek dari setiap kelas, yaitu polimorfisme P1, Jono P2, dan Rizka P3. Kemudian memanggil setiap metode yang ada di kelas tersebut. Hasilnya akan berupa seperti ini. Pengangguran tidak ada kegiatan. Dari kelas polimorfisme, kegiatan Jono adalah belajar. Dari kelas Jono, dan kegiatan Rizka adalah bekerja dari kelas Rizka. Sekian penjelasan program UTS dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Freddy Lucian akan menjelaskan pemrograman tentang vending machine. Tampilannya seperti ini, yaitu yang pertama bisa memasukkan ID dan juga password. Langsung saja saya run programnya. Yang pertama bisa memasukkan ID yaitu user, dan password yaitu user. Setelah login akan muncul dialog option dimana berisi kartu valid jika benar. Kemudian akan muncul tampilan kedua, yaitu vending machine itu sendiri, dimana di sini terdapat beberapa minuman mulai dari Coca-Cola, Sprite, Fanta, Pepsi, Root Beer, Green Sand, A dan W, Good Day, dan Nescafe. Memiliki harga berbeda-beda. User bisa memilih hanya salah satu dari minuman yang ada. Misal saya beli Pepsi, yaitu harga 11.000. Nah, jika saya memilih Sprite, maka tombol aktif yang ada pada label botol Pepsi akan berpindah ke Sprite. Itu. Untuk pembayarannya, user memasukkan jumlah uang yang dibayarkan. Misal Pepsi harga 11.000, saya masukkan 50.000. Maka jika saya klik beli, pembayarannya adalah 39.000. Kemudian jika saya beli Good Day harga 5.000, saya memasukkan uang 10.000. Maka jika dibeli, pembayarannya adalah 5.000. Kemudian saya tidak mengklik batal dari tombol ini, tapi langsung memilih minuman yang ada. Program ini tidak akan berjalan karena nilai mata uang ini akan kembali direset menjadi 10.000, bukan nilai akhir dari kembalian itu sendiri. Jadi misal saya membeli Coca-Cola, jika dibeli maka hasilnya 10.000 dikurangi 6.000. Apabila saya masukkan nilai kurang dari harga minuman, maka hasil yang muncul yaitu uang Anda tidak cukup untuk transaksi ini. Tombol exit, maka program akan berhenti. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan pemrograman inheritance menggunakan GUI pada Java. Di sini terdapat kelas manusia yang memiliki atribut string, nama manusia, kemudian terdapat metode penjelasan, kemudian terdapat metode set nama manusia yang mana nanti ini akan diinputkan oleh user. Kemudian terdapat kelas hobi yang mengextend kelas manusia. Dengan itu semua yang ada di kelas manusia akan di-inheritance atau diwarisi kepada hobi. Kelas hobi sendiri memiliki string yaitu hobi, void hobi object, dan void set hobi, yang mana akan diinputkan oleh user. Langsung saja dijalankan. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi masukkan nama, misal Fauzia, dengan hobi
membaca. Jika diklik tampilkan, maka Fauzia adalah mahasiswa dan Fauzia sangat gemar membaca karena ini kurang lebar. Jadi saya ulang, itu Fauzia dengan hobi membaca. Jika ditampilkan, maka program akan menampilkan nama Fauzia dan hobi membaca. Kemudian terdapat enkapsulasi, yaitu suatu metode di mana atribut atau metode dari kelas itu dibungkus menggunakan setter dan getter. Di sini terdapat metode get nama hewan yang mereturn nama hewan, kemudian get sisa yang mereturn dari sisa atau populasi, kemudian public void nama hewan dan public void populasi hewan. Jika dijalankan, maka hasilnya seperti ini. Saya masukkan badak yang populasinya adalah 200. Maka yang ditampilkan adalah nama hewan, yaitu badak, dan populasinya 200. Kemudian ada program in polymorphisme, yaitu suatu metode di mana memiliki nama metode yang sama, tapi isi atau atau parameter dari metode tersebut bisa berbeda. Seperti contoh, ini kelas orang, yaitu memiliki metode void status. Kemudian terdapat kelas orang 1 yang mengextend kelas orang, tapi memiliki void method status. Sama dengan orang kedua, mengextend orang dan memiliki void method status. Orang ketiga begitu juga, memiliki void status. Jika di run, maka programnya seperti ini. Misal nama orang ke-1 adalah Reza, statusnya adalah jomblo. Bernama orang kedua yaitu Tika, statusnya menikah. Dan orang ketiga Akbar, statusnya single. Jika ditampilkan, maka data list akan memunculkan data dari nama yang dan status yang dimasukkan tadi, yaitu Reza dengan statusnya jomblo, Tika status menikah, dan Akbar status single. Dari tampilan ini memiliki persamaan, yaitu sama-sama di setiap metodenya memiliki kata status. Hanya isi dari metode itu yang diisikan berbeda jika ditampilkan. Kemudian terdapat konstruktor, yaitu memiliki void method kata dan juga void get kata. Kemudian terdapat konstruktor yang dimana akan memunculkan tulisan merah. Ini adalah konstruktor. Jadi setiap program ini dijalankan, konstruktor ini akan dibuat. Seperti contoh ini. Nah, ketika pertama kali objek ini dibuat atau dijalankan di sini, maka dia akan secara otomatis memanggil konstruktor dan menampilkan tulisan merah ini. Jadi tulisan merah ini merupakan hasil dari objek yang dibuat atau program yang dijalankan. Masukkan kata apa. Klik kata yang Anda masukkan adalah apa.
Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang OP menggunakan GUI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.